2018 ada silpa, ya, silpa. Ya. Nah, itu ada dana desa yang masuk. Kades yang gede. Kades baru. Ya. Maksudnya itu? Ya. Silpa 2018 dikembalikan kepala desa. ya. Lalu dibangunkan diskusi 2019. Enggak. Nah, makanya dana silpa itu menjadi dianggarkan menjadi 800 juta untuk Ya. pembangunan Ya. Bundesliga, Ya. pertemuan Bundesliga, seperti itu ya. Itu jelas. Nah, Pengembang itu seperti menalangi dulu uang untuk membangun percepatan. tidak Diinstruksikan. Hah? Diinstruksikan. diinstruksikan. Instruksi sama perintah apa bedanya, Pak? Iya Pak. Tapi kan itu. Kalau tidak, Bapak yang masuk, bukan dia. Tahu Pak? Makanya saya perjelas itu. Ya. Bukan dia. Kalau istri saudara ini. Di 28 Mei kemudian 101 kedua. Karena saya meminta bukti dukung dari pengembang dan dikasih Pak. Ya. Saya membangun dana desa dalam pembangunan bumdes. Setelah saya beri sekitar kurang lebih 800 juta rupiah. Ya. Pada Pak Arianto. Ya. Di samping dibilang tinggi oleh kepala desa Trisno. Ya. Untuk ada penerimaan surat perintah membayar khusus airnya untuk dokumen satu. Karena aplikasi Inggris. Ya. Ya itu yang kita cari. Berapa gitu? Kak, mendekati 400. 300 sekian. Ya. Itu berarti anggaran yang dianggarkan 2018 untuk pembangunan pasar desa itu adalah 300 sekian. Ya. Bukan 800 sekian, bukan 800. Bukan. Ya. Oke. Berarti pembangunan juga berapa? 2018 akhir sampai 2019. Di tahun 2018 penganggaran 2018 kan kembali. Ada tadi kata 800 itu termasuk 2018 atau ada penganggaran sendiri? 2018 ada silpa, ya, silpa. Ya. Yang Pak Kades yang mengembalikan uang ke rekening. Oke. Nah, direalisasikan 2019 ditambahkan Maksudnya ditambahkan gimana? anggarannya ditambahkan itu dari ruko yang kecil, ya kan, dirubahnya ke sama pengembang itu. Bukan. Ini kita saya akan membahas masalah yang terus 70 sekian 2018. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa pembangunan pasar wisata dan budaya itu adalah 800 juta. 800 juta itu dari mana? Karena Anda saudara tadi mengatakan bahwa penganggaran silpa 2018 itu adalah 300 sekian. Ya. Ya kan?
Anda menerangkan juga bahwa anggaran pembangunan pasar wisata desa itu adalah 800 juta. Pertanyaan saya, 300 sekian juta menurut yang Anda terangkan tadi dengan 800 ini jauh sekali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nah, itu ada dana desa yang masuk. Dana desa yang masuk. Ya, Dana desa yang masuk berarti ada perencanaan baru. rencana. Di bulan apa itu perencanaannya? Anda tidak harus pencairan kita harus memahami pencairan itu. Ada berarti ada penganggaran baru. Ya. Ada berarti 800 juta murni bukan? Bukan. 700 sekian murni bukan? Berarti ada penganggaran baru. Bulan apa penganggaran baru? Nggak salah bulan 10 ya. 2018. Bulan 10. Berarti anggaran pertama LPDS bulan apa? Kalau kantor PDS Pak Sekretaris yang membuat. Itu kan anggaran 2018 ya. Itu sudah 20 juta. Dalam dulu untuk galangan jadi kami Sawah. debu itu Pak. Debu. Iya. Oh, debu. Itu uangnya masuk ke kas desa itu bagaimana? Bagian masuk desa, bagian untuk Pak Kades peruntukannya. Peruntukannya. Ya, Kemudian jadi akhirnya dibangun menjadi pasar. Pak Kades yang lama berasumsi melihat peluang bisnis strategis dibangunlah menjadi Budaya. ya Dengan memakai anggaran berapa? dua 800 juta itu ya. ya Ternyata di stop. Yang men-stop Kades yang gede Kades baru. ya Maksudnya itu ya ada itu ya, yang men-stop. Alasannya saudara sebelum kita tanya. karena perizinannya belum turun. Saya dengar itu perizinannya belum turun. Kok sudah dibangun? Perizinannya dulu baru dibangun. Jadi melalui fungsian tanah itu Ya, mempertanyakan itu belum ada surat, yang dulu. belum ada legalitasnya, surat-suratnya itu pakai stop. Ya. Itu saudara ya. Iya, saya ya. Nah, bagaimana ceritanya itu? Kok bisa jadi muncul 800 di 2019? Yang permasalahan sekarang Pak, 2019. Coba ceritakan. Jadi siapa yang 370 masuk di kas desa, Iya. masuk kas, Ya. dan itu diangkat menjadi 800 seperti itu. Itu ceritanya. Iya. Bukan sudah diangkatkan 2018. Pembangunan 2000. Perencanaan 2015 ya kan, ada alokasinya ya kan, silpa 2018. 2015 kembalikan kepala desa, Ya. lalu dibangunkan diskusi 2019. Untuk pembangunan itu. Iya, Jadi 370 itu ada termasuk di dalam 800 juta. betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi anggaran untuk pembangunan itu 800 juta di tahun 2000. Kelanjutan 2012-19. Enggak, 2018 sudah dibangun enggak? Enggak. Nah makanya dana silpa itu menjadi dianggarkan menjadi 800 juta untuk Iya. pembangunan Ya, Bundesi, ya. pertokohan Bundesi ya. Seperti itu ya. Itu jelas. Nah makanya kan berani sekarang. Iya. Kayak apa ya kalau Bapak bilang? Pengembang itu seperti menalangi dulu uang untuk membangun percepatan pembangunan di desa itu, Pak. Yang bekerja itu orang desa, Iya. tapi pemodal pihak Pemodal kiri, yang ketiga. pihak kiri, pihak ketiga.
tadi ada keterangan saudara. Kan sudah cair, ini semua 8 juta. Terakhir pembangunan masih 80 sampai 90%. Tidak selesai. Dana sudah cair semua. Kwitansi saudara keluarkan berdasarkan pembangunan fisik. Ada juga yang kwitansi atau dokumen yang saudara tidak mau itu tadi sini. Siapa nama sini? Noto. Biar ketika ada kwitansi, katanya tadi menurut saudara karena dananya kurang dan lebih dari 800. pertanyaan saya di situ dia bikin itu lengkap ini keluar sahabat teman-teman. Siapa yang membuat nota ini? Sementara si Noto tadi tidak mau memberi nota karena berlebih uang di sini. Siapa yang membuat? Kalau pekerja saya butuh Pak. Kalau kerja itu saya butuh saya salin. Apa ini? Misalnya Kerja itu namanya, ya, nama siapa yang bekerja? ya, Terus? saya salin. Upahnya siapa yang bekerja? Upahnya kan ada nominalnya. Nah, begitu. Apakah upahnya itu sudah diterima oleh si pekerja atau tidak? Tahu semua? Tahu Pak. Tahu dan diterima. Ya, Nah, karena warga. Kenapa tidak dari pekerja itu Bapak ambil kwitansi bahwa uang itu sudah keluar dan sebagai upah dari pekerja? Nah, ada yang kerja di luar daerah situ Pak. Nah, dapat itu. Ada juga situ. Sekarang masalah perjuangan uang yang 800 juta itu Pak, kan pihak pengembang tidak mau memberi kwitansi seperti itu kata saudara tadi. Nah, pertanyaan saya, DPJ itu lengkap. DPJ lengkap pengeluaran dan penggunaan 800 juta sebagai pembangunan pertokohan Bundes. Itu kwitansi itu sebagai DPJ dari mana saudara? Paham ya saudara? Pertanyaan saya paham ya? Tidak paham. Nah, sekarang uangnya Bapak kita sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kan? Nah, yang dipertanggungjawabkan 800 juta sesuai dengan dana yang dianggarkan di BPDS. Nah, kan tidak semua itu ada nota-notanya Pak. Nota-nota itu dari mana saudara? Ambil sehingga pertanggungjawabannya blok dia jadi 800 juta. Sebagian besar meminta galangan yang Galangan? Iya, yang dibeli Pak Noto itu sama yang dimulai kayak forum itu saya datang dari persatu itu meminta dokumen. Nah, gara-gara saudara PBD-nya 800 juta sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, pertanggungjawaban yang saudara buat untuk pertanggungjawaban itu 800 juta juga. Sementara untuk tadi saudara yang menerangkan Noto tidak mau memberi kwitansi ke saudara karena sudah memiliki dana yang akan Bapak kasih sama dia. Nah, untuk mempertanggungjawabkan itu supaya genap dia 800 juta. Dokumen itu nota-nota dari mana saudara? Saya minta sebagian besar menyuplai barang sama galang. Atas perintah kepala desa ini atau inisiatif saudara? Inisiatif Sendiri? ya, Tanpa perintah dari kepala desa ini? ya sama Pak Kepala Desa. Ada bahasan beliau yang menyatakan, udah siapa nama saudara? Udah tadi Ya. ambil aja nota-nota dari luar supaya genap itu. Enggak. Tidak ada. Diinstruksikan. Hah? Diinstruksikan. Diinstruksikan. Instruksi sama perintah apa bedanya Pak? Iya Pak. Kita pikir itu. Kalau tidak Bapak yang masuk bukan dia. Tahu Pak? Makanya saya perjelas itu. Iya. Bukan dia. Kalau ini saudara ini. Itu yang mau saya tanya saudara. Tahu kenapa di stop Pak Desa tadi? Kan memang belum mulai syarat itu untuk membangun. Kami dulu lakukan makanya di stop. Paham saudara tanya saya kan? Itu kan yang tidak enggak 800 juta. Sementara tidak kira tidak benar 800 juta itu. Karena Pak Noto tidak mau memberi tadi. Dengan alasan itu udah boleh beli dana yang saya investasi sih, misalnya saya. Makanya saya memang harus bayar seperti yang ada di lapangan. Baru saya mau keluarkan investasi kan itu. Nah, nyatanya saudara
mengakali sendiri, mencari nota-nota dari luar ya. Nah, tahu ini Pak Kapolda di sini, saudara mencari proyektor, ini Kapolda seperti ini, tahu, woi, tahu, instruksi, bukan perintah ya. Itu dari penjual material yang penjual material bangunan. Mona waktu itu juga yang menjual material kakek saya juga. Waktu Itu termasuk kakek saudara. Kakek saya, Belum material saya itu juga mengenai kayu waktu itu belum terbayar. Belum terbayar. Iya. Tapi materialnya sudah diambil. Sudah. Lanjut. Itu pada saat menjabat ya. Sebelum jalan. Saya pengetahuan saudara, apakah di tahun saudara menjabat ada dana dari desa untuk keperluan pribadi saudara saya kan? Ada. Berapa itu? Kurang lebih 50. Gunungan apa itu? Kalau katanya dana itu waktu itu dipergunakan untuk membayar material. Untuk sama itu tadi itu bangunan. Dengan kata lain itu menambal utang. Ya. Menambal utang. Pembangunan sudah di stop, Belum waktu itu. masih jalan. Ya, saya baru mendapat banyak yang ke saya itu. Iya masih jalan. Nah, sudah Tapi saudara mencairkan yang 50 juta di Desember. Pembangunan masih jalan. Berjalan memang ada beberapa orang yang saya waktu itu. Seperti itu ya. Iya. Lalu selain Bapak sekarang ada lagi yang supaya saya tahu Pabrik pabrik. di waktu bulan Ramadan itu sempat diambil pabrik itu yang sudah terpasang. Sudah diambil sebagian. Terus saya waktu lewat situ saya bilang ke Apollo, kebetulan rumahnya Apollo ada di depannya pasar itu. Saya suruh menyetop itu kan, karena sudah dilibatkan dan dijelaskan. Dalam artian sudah dijelaskan dijelaskan. Lalu apakah saudara pernah mengkaji atau melihat sudah perjanjian kerja antara Ormas Nasional dengan orang lain? Pernah. Nah, kapan awal pembangunan kapan? Kalau nggak salah 2017 atau 2018. Nanti. Dan 2018 awal. Wah, Iya. Iya. dan di stop Pak Camat di tahun berapa? Kalau nggak salah Pak Camat itu 2000 berapa bulan itu 19 tahun. Iya. Lalu PPN itu menginformasikan bahwasanya ada investor atau pengembang yang menawarkan diri untuk membantu percepatan pembangunan bukan lagi kios desa, melainkan ada pasar desa dengan skala yang lebih besar. Kemudian di akhir bulan November seingat saya itu memang kita ada pengenalan yang dihadiri oleh tim dari
pengembang mengatasnamakan dari CV Alam Jaya, bukan PT, dari CV Alam Jaya. Kemudian memberikan gambaran bahwasanya nanti akan ada kerjasama, akan ada pembagian hasil, akan ada kontribusi dengan beberapa tawaran yang bisa dibilang mengedepankan untuk pembangunan desa dalam skala jangka panjang. Selalu saja seperti itu. Dari situ dengan dasar bahwasanya desa langsung bertanggung jawab karena anggarannya setiap akhir tahun, saya menolak. Setelah ada beberapa pertemuan yang bisa dibilang tidak ada hasil, tidak ada kesepakatan karena ada sebuah penolakan dari beberapa orang teman saya. Akhirnya di pertemuan keempat ada salah satu tim juga dari JPA ya, namanya Noto Haryanto, yang sebelumnya saya sendiri tidak kenal di 3 pertemuan yang sebelumnya. Dia mengatasnamakan termasuk kontribusi bagi hasil kerjasama, jangka waktu kerjasama, dan juga perizinan. Artinya beliau menawarkan terus pokoknya malu apa maunya desa kita untuk begini. Dari situ kita adakan musyawarah ulang membahas untuk kerjasama itu. Dan di situ baru ada kesepakatan. Karena poin-poin yang disepakati itu memang semua pihak juga mengetahui dan memahami bahwasanya memang desa akan punya potensi menjadi desa yang mandiri dengan adanya aset yang tadinya tanah kas desa seluas 1 hektar dengan lokasi yang sangat strategis itu akan menjadi aset besar dan pendapatan terbesar yaitu pendapatan asli desa bila mana itu memang menjadi kenyataan dan direalisasikan. Pengembang itu memberikan contoh sebelum kita sepakat itu, sebelum masuk ke desa Sukersono, beliau mengutarakan bahwasanya kita sudah melaksanakan proyek pembangunan pasar yang sama di Blitar. Saya sendiri tidak tahu. Itu pembangunan ini, maksudnya sudah biasa. Kami sudah memiliki data, namun sudah tidak tahu keberadaannya. Ya, tahu keberadaannya. Ini kan asal malam, mari kita ke malam ke rumah motornya sendiri. Itu tidak ditemukan motornya, kami datangnya ke desa, itu sudah tidak berada di situ. Dan ternyata memang banyak sekali orang yang mencari motor ya karena dia tidak bisa mangkir, tidak bisa mangkir. Yang membawa ini untuk pelaksanaan ini siapa? Kita dikenalkan oleh Bapak Kepala Desa Pak Tris Haryanto itu bersama Ketua BPD Pak Mas Andi yang bisa dikatakan lebih dulu. Iya, memperkenalkan ke desa, ke kami yang dari desa. Jadi disuruh untuk memberikan arahan atau mensosialisasikan ya atas penawaran yang mereka tawarkan ke desa. Iya. oh gitu. Iya. Saya tidak mengetahui soal keuangan, saya hanya sekali 2 kali turut serta mengantar penjelasan. Saya waktu itu memang dikasih amanah untuk mencari informasi sejelas-jelasnya tentang proses perizinan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Kemudian saya konsultasi ke pihak DPRD Kabupaten, waktu itu masih Abah Junedi sekarang pensiun sebagai kabit, kalau tidak salah kabit PMD Kabupaten Mojokerto. Beliaunya diajukan dulu ke tata usaha dan di situ juga di PMD ada yang namanya, saya kurang tahu sekarang masih menjabat itu ada yang membicarakan masalah BUMDes, termasuk pengurusnya BUMDes, termasuk ADR-nya BUMDes. Jadi saya sudah beberapa kali masuk, karena memang sejak 2017 kita memang
saudara selalu terkait. Iya. Ini kan perlukan persuratan. Iya. Saudara tidak ada membuat itu. Saya buat kemarin. Gimana? Ditujukan ke tata usaha bupati. Saya mengantar sama Pak Ketua PPD waktu itu. Kemudian kita tunggu balasan surat dari Kapan itu saudara itu? bulan 1 akhir atau bulan 2, saya kurang ingat. 2019. Jadi awal pembangunan saya Padahal tadinya kan disanggupi oleh CP Alam Jaya ini kan. Iya. Persuratan itu. Iya. Setelah tidak ada, akhirnya saudara yang berpindah. Saya ada di sana untuk berkonsultasi dengan harapan tidak jadi masalah di kemudian hari, karena saya sepaham saya pergub ini juga harus kita lewati, kita laksanakan untuk pergub 2. Kebetulan di tahun 2018 dan 2019 khususnya di Kabupaten Mojokerto untuk kerjasama lahan tanah kas desa hanya bisa ditunda dari 1-2 desa saja. Ibaratnya kita mengapa begitu. Jadi saya berinisiatif untuk mencari calon seperti itu ya. Maksud saya, karena keterangan saudara tadi mengatakan ini yang saya ini sangat menjanjikan ya. Maksudnya gimana ya Pak? Ya, dengan pembangunan ini, Iya. pasar desa ini, Iya. tentunya kan ya merupakan kan ada aset nanti kepada desa. Iya.